Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizda Nur Ajizah. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan secara lengkap proyek tugas UTS kriptografi yang telah saya buat. Proyek yang saya kembangkan ini adalah sebuah aplikasi web kriptografi yang mengimplementasikan beberapa algoritma chipper klasik terpopuler. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan micro framework yaitu Flask. Untuk infrastrukturnya, seluruh sistem ini sudah berhasil saya deploy ke jaringan cloud publik menggunakan platform Vercel yang telah diintegrasikan langsung dengan custom domain premium pribadi saya yaitu cryptography@rizda.my.id. Melalui website ini, pengguna dapat melakukan pengamanan pesan secara instan, aman, dan dapat diakses dari mana saja tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan. Sekarang kita akan melihat aspek termuka UI atau UI UX pada aplikasi ini. Desain halaman web ini sengaja dirancang dengan pendekatan minimalis, modern, dan clean. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif sehingga sistem mudah dipahami bahkan oleh pengguna awam sekalipun. Di halaman utama ini terdapat beberapa komponen form penting. Yang pertama ada kolom input text untuk memasukkan pesan yang akan kita proses. Kemudian terdapat drop-down chipper type yang menyediakan 5 pilihan algoritma, yaitu ada Caesar chipper, Wegener chipper, Affine chipper, Hill chipper, dan yang terakhir ada Playfair chipper. Selanjutnya ada pilihan action untuk menentukan apakah kita ingin melakukan proses enskripsi atau deskripsi. Di bawahnya juga terdapat parameter dinamis yang akan berubah secara otomatis menyesuaikan jenis algoritma yang kita pilih. Website ini juga sudah sepenuhnya responsif sehingga tetap rapi saat diakses melalui perangkat mobile atau handphone. Sekarang mari kita lakukan uji coba fungsionalitas sistem secara langsung. Saya akan mendemonstrasikan algoritma Wegener chipper. Algoritma ini melakukan salah satu metode kriptografi klasik yang menggunakan teknik substitusi abjad majemuk atau polyalphabetic substitution. Di sini saya akan memasukkan kalimat asli atau kalimat atau plain text-nya. Dan teksnya itu adalah teknik. Di sini saya memasukkan plain text-nya itu Teknik Informatika 2023. Perhatikan bahwa teks ini mengandung huruf besar, spasi, angka, hingga tanda seru atau simbol. Untuk kuncinya, saya akan memasukkan kata rahasia. Sekarang saya pilih untuk aksinya, saya pilih encryption atau enkripsi, lalu klik tombol proses. Bisa kita lihat bersama sistem berhasil mengeluarkan ciphertext atau pesan tersandi yang acak. Keunggulan dari aplikasi yang saya buat ini adalah tidak hanya menampilkan hasil akhir, tapi juga menyajikan tabel langkah kerja atau step secara transparan. Di bawah ini terlihat bagaimana setiap huruf dihitung berdasarkan nilai indeksnya, dimasukkan dalam rumus matematis, lalu dimodulus dengan 26. Mari kita buktikan keakuratannya dengan melakukan proses sebaliknya. Saya akan menyalin teks enskripsi tadi, lalu masukkan ke dalam kolom input text. Dan mengubah aksinya menjadi deskripsi. Untuk
key atau kuncinya itu sama, rahasia, lalu kita tekan tombol proses. Begitu kita klik proses, sistem dengan sangat akurat mengembalikan pesan sandi tersebut menjadi kalimat semula, yaitu Teknik Informatika 2023. Proses enkripsi dan deskripsi ini terbukti berjalan 100%. Setelah melihat fungsionalitas aplikasinya di web browser, sekarang kita bedah arsitektur kode program yang berjalan di balik layar aplikasi ini. Proses ini dikembangkan menggunakan arsitektur modular seperti yang kita lihat pada baris kode yang paling atas ini. Seperti yang terlihat pada baris kode yang paling atas ini, fungsi-fungsi inti matematika dari masing-masing cipar tidak ditumpuk di satu file tunggal, melainkan dipisah-pisah secara rapi ke dalam modul-modul independen di dalam folder bersama yang bernama cipars. Di dalam folder yang bernama cipars ini, terdapat beberapa modul. Yang pertama ada modul Caesar, Beginner, Alvin, Hill, dan Playpair. Pada file utama yaitu app.py, ini saya mengonfigurasi sebuah routing tunggal pada rootpath yang mendukung metode get dan post. Saat form disubmit, data inputan akan diambil secara sinkron menggunakan perintah request from get. Salah satu tantangan teknis yang berhasil saya selesaikan di sini adalah mengimplementasikan fitur sticky form. Seluruh variabel input data seperti jenis, cipar, teks asal, hingga nilai kunci sengaja dilempar ke dalam fungsi return render template yang menuju indeks HTML. Efeknya ketika user selesai melakukan enkripsi, data yang mereka ketik di form tidak akan terreset atau hilang, sehingga meningkatkan kenyamanan bagi pengguna. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling menantang dan membutuhkan ketelitian logika paling ekstra dalam pengembangan proyek ini. Di sini saya menggunakan satu algoritma, yaitu penanganan karakter non-alfabet pada algoritma Wegener atau pada file wegener.py. Dalam fungsi Wegener encrypt, ini sistem melakukan pengulangan karakter menggunakan loop for. Pada baris ini, saya menerapkan kondisi if char is alpha. Logika ini bertugas memastikan bahwa rumus pergeseran matematika hanya akan dieksekusi jika karakter tersebut berupa alfabet. Posisi huruf besar dan kecil juga dipertahankan secara dinamis dengan menghitung nilai ASCII menggunakan fungsi ORD berbasis huruf A besar atau A kecil. Nah, tantangannya adalah bagaimana jika input teks mengandung spasi, angka, atau simbol seperti contoh demo kita tadi. Solusinya ada pada blok else ini. Jika karakter bukan alfabet, karakter tersebut akan langsung dimasukkan mentah-mentah ke dalam array hasil tanpa diubah bentuknya, dan dicatat ke data step yang rumus berlabel non-alfabet.
Perhatikan juga penempatan perintah key underscore idx tambah 1. Kode ini sengaja ditempatkan di dalam blok if alfabet saja, artinya apabila sistem mendeteksi spasi atau simbol, indeks kata kunci tidak akan ikut maju. Hal ini sangat krusial demi menjaga sinkronisasi pergeseran karakter kata kunci agar kalimat yang panjang tetap terinskripsi dengan struktur yang valid dan tidak berantakan. Selanjutnya, mengenai manajemen distribusinya, seluruh siklus pengerjaan kode program ini dikelola menggunakan Git dan disimpan di repositori GitHub. Repositori tersebut kemudian saya hubungkan ke dalam platform Versal untuk membantu pipeline CI atau CD otomatis. Setiap kali saya melakukan perbaruan kode di komputer lokal, server Versal akan otomatis melakukan rebuild aplikasi secara serverless. Sebagai sentuhan profesional, saya mengonfigurasi sampai sebagai sentuhan profesional, saya mengonfigurasi DNS manajemen pada penyedia layanan Domainesia dengan mengarahkan record A ke IP Versal dan CNAME ke host Versal, sehingga status konfigurasi domain custom kita berhasil berstatus valid atau centang biru, dan website resmi berjalan dengan protokol HTTPS yang aman. Kesimpulannya, proyek praktikum ini berhasil mengintegrasikan teori kriptografi dengan teknologi arsitektur web modern berbasis cloud. Sekian demonstrasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.